Sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan ada di sana. Mari gunakan kesempatan yang ada untuk kita menyembah Tuhan. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saatku menyembah Kami
beribadah. Kami sangat mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena walaupun hanya melalui yang lain, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami masih bisa memiliki suara untuk memuji Tuhan. Kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami, urapi kami, baik kami yang ada di ruangan gereja ini maupun kami yang berada di rumah masing-masing. Urapilah dalam nama Yesus, agar kami tetap merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membuka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, oh. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran, kan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengenal Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, oh dialah Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita punya Raja di atas segala raja, karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, ku diberi kuasa dari Raja mulia, amin. Menghancurkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Oh haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau
Terpujilah, Dia adalah Raja segala raja. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, Roh Kudus bekerja juga di rumah masing-masing jemaat yang ada. Puji Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Suara
menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa akan ku balas? Ayatin ujian ini benar-benar segala kebaikan-Mu, oh Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Padamu selamanya, selamanya. Biarlah dalam hidup kami mengucap syukur kepada-Mu untuk semua mau-Nya, kondisi apapun yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Biar kami selalu menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu, karena kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara Engkau melalui hamba-Mu. Urapan Allah sudah menjadi bagian hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua, baik kami yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami tetap merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Maka firman Tuhan yang kami terima akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah hampir 2 bulan ya, kita tidak saling bertemu, sapa satu dengan yang lain. Saya tidak tahu saudara, apakah saudara semakin tambah bulat atau tambah hitam karena suka berjemur terus. Saya saudara suka berjemur ya. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dia berkata begini. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini yang merupakan tulisan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Kata akhirnya adalah kata penutup dalam suratnya kepada jemaat Efesus, dan juga merupakan nasihat bagi jemaat yang ada di Efesus, dan juga nasihat bagi saya dan juga bagi saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yaitu supaya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Di kondisi seperti saat ini, pandemi COVID-19 ditambah PPKM,
yang membuat orang sulit bekerja, sulit bergerak, ya. Jalan kemana-mana penyekatan di tempat, ya. Harus bawa surat dari instansi tertentu, ya. Di sisi lain pemerintah mengadakan PPKM cuma satu, supaya penyebaran pandemi COVID-19 tidak semakin melonjak. Di sisi lain, masyarakat ketika diadakan PPKM ini membuat mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, ya. Serba salah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya pemerintah lakukan ini. Satu, supaya penyebaran COVID-19 tidak, ya, melanda begitu dahsyat. Walaupun ada pendapat atau sindiran omongan yang lain, saudara. Tapi saya percaya bahwa semuanya untuk kita semua yang pemerintah lakukan. Nah, Bapak Ibu, di zaman yang serba sulit ini, yang penuh dengan tantangan dan sukara, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan, agar kita bisa menang menghadapi segala tantangan, kesukaran di dalam kehidupan kita. Ada orang yang secara fisik kuat, seperti Simpson, yang bisa membunuh, mengalahkan singa, tetapi memiliki moralitas yang kecil, yang jelek, yang lemah. Ya. Simpson mengalahkan musuh yang begitu banyak, tapi dia tidak mampu menguasai dirinya, yaitu hawa nafsu. Di hadapan Tuhan, orang yang demikian bukan termasuk ke dalam kategori orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada orang yang mampu kuat secara fisik, tapi kalau ia cepat tersinggung, tak bisa menahan amarahnya, suka membenci, maka sebetulnya ia bukan kuat secara rohani. Kita buka, saudara, satu ayat dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Kita mau melihat contoh pribadi, satu pribadi yang luar biasa. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus bertumbuh semakin lama semakin berkuat, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Semakin hari semakin kuat imannya, semakin hari semakin luar biasa kehidupannya. Banyak orang mengembangkan kekuatan secara jasmani dengan berolahraga, dengan pergi ke gym, fitness, bahkan ada yang berlatih tinju, karate. Namun ingatlah bahwa kekuatan jasmani hanya bersifat sementara, tapi kekuatan karakter itu kekal adanya. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus, agar kita kuat di dalam Tuhan. Kita diminta supaya kita kuat di dalam Tuhan dan juga di dalam kuasa-Nya. Memberitahu kita bahwa menghadapi kondisi seperti saat ini, jangan memakai kekuatan kita sendiri, jangan memakai kekuatan orang lain, jangan memakai dengan apa yang kita miliki. Tapi dalam kondisi seperti saat ini, kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Mazmur pasal 84 Mazmur 84 ayat yang kelima yang berkata begini, Bapak. Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8.
Mereka berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, semakin lama semakin luar biasa kekuatannya. Semakin hari semakin kuat dalam kehidupannya. Mari dalam kondisi seperti saat ini kita mengandalkan kekuatan dari kuasa Tuhan. Jangan memakai kekuatan dari kita sendiri. Ya. Saya mencatat orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya ada beberapa hal. Yang pertama, ya, orang yang kuat itu adalah orang yang tidak suka mengeluh. Amin. Ya. Orang yang tidak mengeluh, ya. Hidup ini memang penuh dengan kesulitan, ya. Apalagi di kondisi pandemi ditambah PPKM, ya. Tetapi jangan sekali-sekali kita mengeluh, sebab mengeluh justru semakin mempersulit hidup kita. Ya. Persoalan bukan untuk dikeluhkan, tetapi persoalan harus diselesaikan. Ya. Mengeluh hanya membuat perjalanan hidup kita semakin sulit. Mengeluh adalah sikap hati, bukan kondisi yang terjadi saat ini. Orang yang mengeluh tidak bisa mengucap syukur. Orang yang mengeluh hatinya tidak percaya bahwa Tuhan ada. Orang yang mengeluh kekuatannya kecil, kekuatannya tidak ada. Mari dalam kondisi seperti ini kita menjadi orang yang kuat, ya. Orang yang tidak suka mengeluh tetapi mengucap syukur. Karena saya percaya ketika kita mengucap syukur, banyak hal yang luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, mampu menghadapi kegagalan. Ada sebuah ungkapan, sejuara sejati bukanlah orang yang tak pernah gagal, melainkan orang yang tak pernah berhenti atau pantang mundur. Contohnya, Thomas Alva Edison adalah orang yang sudah ribuan kali mengalami kegagalan ketika ingin menemukan bola lampu pijar. Ya. Namun setelah ribuan kali ia gagal, akhirnya dia berhasil menemukan, ya, bola pijar yang sekarang kita bisa nikmati. Demi ini gak ada yang gagal, saudara, kalau kita kuat dalam Tuhan. Gagal bangkit, coba lagi, maju lagi di dalam Tuhan, maju lagi bersama Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang ketiga, kuat mengatasi kepahitan. Saudara diejek, saudara dihina, dibenci, diomongin orang. Puji Tuhan, ya. Berarti saudara anggaplah saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara banyak hatersnya yang tidak suka pada saudara. Berarti saudara, ya, positif saja, ya. Positif saja, ya. Orang yang suka, ya, yang kuat pasti bisa mengatasi kepahitan. Tuhan Yesus dipukul, dihina, diejek, diludah, ditombak, bahkan sampai mati. Dia cuma bilang dia mengasihi mereka. Orang yang kuat yang bisa mengatasi kepahitan. Ketika dia diejek, dihina, diomongin, dijelek-jelekin, ya. Marilah kita bisa berkata, aku memberkati engkau, aku memberkati engkau, aku memaafkan engkau di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa berkata demikian, bukan karena kuat karena kita, tapi karena kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hadapi hidup ini, lagi sulit diomongin, puji Tuhan, kita bisa kuat, kita bisa mampu,
Itu karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Yang keempat, kuat imannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Ya. Kuat imannya. Kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tetap perlu beriman di dalam Tuhan. Karena orang yang kuat imannya pasti percaya Tuhan akan pasti menolong dia. Ya. Cuma dua kan, jaga iman kita semakin luar biasa. Kita sudah memperkuat imun kita. Mari perkuat juga iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Kondisi seperti ini percaya. Ketika kita percaya beriman kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizat yang luar biasa. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, adalah orang yang kuat pasti bertanya kepada Tuhan. Saudara mau bikin apa di kondisi ini? Saudara mau melakukan apa di saat seperti ini? Lagi tidak tahu, lagi tidak tahu mau bikin apa? Mari awali harimu, awali hidupmu dengan berdoa kepada Tuhan. Dengan bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya mesti bikin apa? Tuhan saya harus berbuat apa? Tuhan saya mau bikin apa saat ini? Saya lagi ada kendala, ada kondisi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah. Orang yang lemah, dia akan tergesa-gesa. Orang yang lemah akan ceroboh. Orang yang lemah, ya, dia tidak kuat di dalam Tuhan, pasti kesana kemari. Ya. Seperti peribahasa Indonesia katakan kebakaran jenggot. Ya. Nggak tahu, kegilungan, kesana kemari tidak tahu. Tapi orang yang kuat dalam Tuhan, ketika ada persoalan, ada masalah, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Mungkin lama, tapi saya percaya waktu Tuhan ketika dia beri jawaban, pasti hal yang luar biasa. Kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan salah ambil langkah, ambil sesuatu, ya, karena kita sudah tanya kepada Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, pasti kuat menghadapi kondisi apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kau sedang hadapi saat ini, jangan pernah mengeluh. Ya, hadapi kegagalan, bangkit kembali. Jangan ada rasa kepahitan. Mari imanmu semakin kuat. Tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Percayalah kondisi seperti saat ini akan memampukan kita, akan membuat kita, akan membawa kita hari lebih hari mengalami kekuatan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lihat anak-anak Tuhan yang kuat akan berhasil, akan selamat, akan survive di kondisi apapun juga, termasuk dalam kondisi seperti saat ini. Saya berdoa, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi pemenang yang luar biasa, mengalami kemenangan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun.
semakin hari semakin kuat, semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar, mengajak kami, membawa kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk jemaat GPD Karang Taman Rahayu, kondisi yang seperti saat ini. Tuhan, Engkaulah yang dapat memulihkan kekuatan. Roh Kudus, mampukan jemaat untuk melewati hari lepas hari dengan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Biarlah jemaat GPD Karang Taman Rahayu semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena kami tidak bisa tanpa Engkau, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu mari Tuhan, mampukan setiap kami untuk boleh menghadapi hari lepas hari dengan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan kami sebagai kepala jemaat, kondisi tetap seperti saat ini. Ya, semakinlah imun kita jaga, iman kita semakin kita kuat dalam Tuhan. Pikiran, ya, pola makan, apa yang kita lakukan, mari lakukan yang baik. Ya. Kalau kita ingin sehat, beri yang terbaik. Yang belum divaksin, mari ikut vaksin. Cari buku di tempat, dengar, ya, tanya kepada siapa, ikut vaksin, saudara. Ya, supaya imun saudara semakin kuat juga. Puji Tuhan. Karena pemerintah katakan kita semua harus divaksin semuanya. Ya, itu saja pesan kami. Sehat-sehat terus, tetap semangat menghadapi kondisi seperti saat ini. Tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya yang luar biasa. Haleluya. Mari berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita.
Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kami. Kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk kami boleh melangkah di hari-hari saat ini. Tapi tetap perlu Roh Kudus menyertai setiap hari, setiap kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami dalam kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami. Tuhan sertai dalam memimpin negeri ini, bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mampukan presiden kami bersama jajaran kabinet, sama para yang membantu presiden, dan boleh membawa keluar bangsa ini dari kondisi pandemi 19. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kondisi pandemi 19 akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Semua bangsa ini, rakyat Indonesia ini sudah divaksin, mengikuti anjuran pemerintah kami. Banyak kesembuhan yang terjadi, banyak yang lebih, banyak yang sehat lagi. Tidak ada lagi yang mengantin di rumah sakit. Tidak ada lagi yang kesusahan dalam bernapas karena oksigen sudah menipis di rumah sakit. Tuhan sudah tolong, sudah Tuhan berikan kesehatan. Melawan orang-orang yang kami kenal yang mengalami kondisi paparan COVID-19. Sembuhkan mereka, sembuhkan dengan kasih kuasa dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat dalam kondisi seperti saat ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu berbikin apa. Mari Tuhan berkati. Ada jalan di dalam Tuhan, ada kuasa yang luar biasa di balik kami percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan menyediakan segala yang kami perlukan, kami butuhkan. Studi pelajaran perkuliahan anak-anak kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Pekerjaan usaha, Tuhan yang akan memberkati dengan hal yang luar biasa. Kami tidak tahu caranya bagaimana, tapi kami punya Allah yang punya cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertailah kami Tuhan sepanjang hari ini dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.